Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku semuanya, selamat siang, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Trader Pemula. Channelnya untuk para pemula dalam dunia trading. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya agar saya semangat terus dalam membuat konten edukasi seputar dunia trading. Tonton video ini sampai selesai supaya kalian paham betul bagaimana cara membaca dan menganalisa sebuah candlestick berdasarkan kekuatannya, ya abang-abangku ya. Oke abang-abangku, perhatikan di candle pertama ini ya, di candle merah ini kita mendapatkan perintah dari seller bahwa seller di sini tidak memiliki kekuatan untuk turun, dia menginginkan sebuah kenaikan. Kemudian muncullah candle kedua di mana buyer di sini sangat mendukung sekali untuk terjadinya sebuah kenaikan karena si buyer memiliki kekuatan untuk naik gitu ya. Itu alasannya. Nah, di sini ini adalah candle penentu atau candle konfirmasi ya. Candle yang sedang berjalan ini kita lihat apakah dia mengkonfirmasi sebuah kenaikan atau justru membatalkannya. Oke, dia mengkonfirmasi sebuah kenaikan, langsung saya entry buy ya. Jadi ini kalau dilihat secara kekuatan dari formasi ketiga candle ini selaras untuk naik ya. Nah, kalau ini biasanya favorit Pak Yan, Bang Eva, Mas Dodik ya, Kang Tono, candle CCTV ya. Mas Aditya yang baru tuh sudah bisa profit konsisten ya. Oke, kemudian Bang Trisno ya, banyaklah teman-teman di grup ini ya. Kalau yang sudah lamanya ya banyak juga ya, tapi sekarang udah nggak aktif malah ya. Beberapa bulan yang lalu sempat aktif Atalah ya. Oke, jadi strategi 3 candle untuk per satu periode ini simpel sih ya. Kalau menurut saya sangat simpel, anti rungkat juga karena menurut saya pribadi ini sulit terdeteksi algoritma gitu ya. Kalau bahasa suka ada isu algoritma, kalau menurut saya ini sulit sekali ya, karena kita yang tadinya juga jauh ya, ada waktu 3 menit, nggak mungkin ya candlenya acak-acakan ya, nggak karuan ya. Jadi teratur lah ya. Kalau masalah algoritma sih cenderung di detik sih kalau menurut saya pribadi sih ya, di detik. Ada bahasa orang istilahnya ke sliding tuh kalau entry 1 menit ya, biasa seperti itu ya. Tapi sejauh ini sih di sini nggak pernah sih ya, maksudnya nggak jauh dari kayak sliding gitu ya. Kalau di yang platform yang lainnya biasanya ada gitu ya, karena injury time-nya beda. Dan kemudian kalau kita entry 3 menit ini ya jauh gitu ya, jauh untuk kategori kedeteksi sliding gitulah ya. Jadi bahasa ini bisa dikatakan anti rungkat. Yang penting kita kuncinya sudah memahami 3 pola ini ya, 3 pola candle ini secara kekuatan ini kemana ya. Jadi usahakan ketiga ini selaras ya, bukan selaras informasi ya yang diajarkan di tempat lain ya, dimana satu periode ini 3 candlenya harus sama-sama naik informasinya, sama-sama turun informasinya, bukan begitu ya bangku ya, beda ya. Jadi di STP beda ya, di kita ini fokus pada kekuatan candle ya, kita fokus pada kekuatan candle. Kita lihat ya, apakah candle merah ini akan menyentuh titik entry kita atau tidak. Berhasil ya abangku ya. Oke, kita akan lanjut analisa di periode berikutnya. Perhatikan di candle pertama, candle merah ini, ingat ya abangku ya, bukanlah resisten. Ingat ya, kalian tahu ya, bukan sebuah resisten. Di sini juga kalau kita lihat si seller masih memiliki kekuatan untuk naik atau masih menginginkan untuk adanya sebuah kenaikan.
Kita lihat candle yang sedang berjalan ini yang merupakan candle kedua atau candle pendukung. Apakah dia mendukung sebuah kenaikan atau justru dia menginginkan sebuah penurunan dengan kekuatannya yang melemah? Kita lihat ya. Kita lihat kekuatannya menguat atau melemah. Oke. Candle kedua berarti mendukung karena dia menguat. Ingat ya, menguat. Di sini di candle kedua ini dia tidak melemah melainkan menguat. Nah, ini adalah candle penentu yang mengkonfirmasi apakah dia mengkonfirmasi kenaikan atau justru membatalkan sebuah kenaikan. Nah, kita lihat kekuatannya. Apakah candle merah ini menguat atau melemah? Nah, itu pertanyaannya. Oke, dia melemah, tapi kita untuk entry buy-nya tunggu dia turun terlebih dahulu ya. Tentunya ada alasan. Oke, kita entry buy dulu di bawah. Ya, jadi seller ini masih ada kekuatan, sedikit kekuatan untuk turun. Makanya saya cari entry di bawah. Ketika dia turun kita entry. Ya, jadi bukan pas perpindahan candle ya. Tapi secara kekuatan keseluruhannya ya, candle ketiga ini mengkonfirmasi sebuah kenaikan daripada C1 dan C2-nya ya. Jadi dari ketiga candle ini, dari ketiga pola candle ini selaras untuk naik ya. Selaras itu satu arah ya, satu tujuan, sama, selaras itu sama ya. Kalau istilah Bang Eva itu satu frekuensi ya, gitu ya. Dan Bang Eva ini orang gaul ya. Nah, kalau sama Pak Yan yaitu Pak Yan, Bang Eva sama Mas Dodik itu ya satu frekuensi ya, satu server itu sama ya. Sama-sama suka guyon, sama-sama pintar lah ya, gitu. Sama-sama pintar baca kekuatan candle ya, bukan pintar yang lain. Oke, di sini ini sudah membentuk support ya. Kita aman di sini, kita lihat. Kalau merah pun ini tidak akan jauh untuk turun. Intinya per satu periode ini anti rungkat sih kalau menurut saya. Ya, jadi anti rungkat ya. Kalau kita betul membaca dari ketiga pola kekuatan candle ini ya anti rungkat, anti sliding ya. Kalau dari candle ketiganya sudah salah baca ya salah ke sononya ya. Intinya kita cari cara atau teknikal itu dengan tanpa mikir ya. Maksudnya tanpa mikir ini kita udah deg-degan ya, harus membaca informasi, mikirin informasi kemana, lihat PDF, lihat ini ya, bingung ya. Jadi dengan metode kekuatan candle kita tidak perlu itu semua ya, bisa di luar kepala sih menurut saya. Kalau yang penting sudah paham kondisi-kondisi market, itu aja sih kuncinya. Oke, masih ada percobaan pembentukan candle merah kembali. Oke, sepertinya hijau juga. Oke, di sini lagi ada keraguan ya, merah atau hijau. Oke, merah ya, tapi tetap profit karena jauh sekali. Trennya lihat abangku sedang naik ya, perhatikan, sedang uptrend. Oke ya. Di candle pertama kita sudah mendapatkan perintah dari seller ya. Ini seller ini kalau dilihat dari beberapa pola sebelumnya
Di sini seller menginginkan sebuah penurunan ya. Seller menginginkan sebuah penurunan, bukan kenaikan lagi ya. Kita lihat apakah di sini didukung atau tidak. Oke, bullish ya, sepertinya bullish. Oke, bearish. Candle keduanya sangat mendukung sekali untuk sebuah penurunan. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasi dong. Kalau gini, kita di dalam sebuah tren naik lawan arus ya, lawan arah ya. Kalau tadi kita follow the trend 2 kali entry, dan sekarang kita kemungkinan besar nih akan lawan arus ya. Karena candle pertama dan candle kedua ini menginginkan sebuah penurunan, tapi kita lihat apakah terkonfirmasi atau tidak dengan candle yang sedang berjalan ini. Ya, tetap ya, apa nentunya ada di candle ketiga ini. Kita lihat. Jika dia masih membesar, maka kita akan entry sell. Kalau dia mengecil, kita akan entry buy ya. Oke. Ayo. Oke, kita akan entry sell, tapi tunggu dia ke atas dulu ya. Jangan langsung di perpindahan candle ya. Karena si buyer ini masih ada kekuatan. Sedikit ya, sedikit kekuatan. Kita akan tunggu dia membentuk candle hijau, baru kita entry sell. Kalau merah kita tahan. Nah. Oke, ke atas. Oke, di sini ya. Ini sudah pas ya bangkunya. Oke, jadi kita entry-nya lawan arus ya, karena candle ketiganya mengkonfirmasi sebuah penurunan. Dia tidak menolak untuk turun ya, justru dia mengkonfirmasi sebuah penurunan. Tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan sebuah kenaikan. Ya, abang-abang yang sudah pernah Google Meeting tentunya akan paham betul apa yang saya sampaikan, clue-cluenya ya. Jadi kekuatan candle ini bisa apa ya? Bukan bisa. Menurut saya sih mudah dicerna ya, nggak perlu berbulan-bulan untuk belajar sebenarnya ya. Ada beberapa orang, beberapa member itu yang belum Google Meeting ya, sudah bisa ya. Itu belum Google Meeting, baru lihat PDF, baca PDF, kemudian lihat share-sharean teman-teman di grup ya. Kalau baca PDF doang tanpa dibimbing sama aja bohong abangku ya. Sama aja bohong ya. Kalau kita dapat PDF tapi nggak ada bimbingan, nggak ada contoh-contohnya, sama aja bohong kan, tetap ya. Jadi bisanya juga dari lihat share-sharean teman-teman di grup, kemudian tanya-tanya juga kan ke teman-teman yang sudah bisa, kemudian ke saya kan. Apalagi teman-teman yang sudah melakukan Google Meeting harusnya sudah paham betul ya. Jadi video-video di YouTube saya ini bisa menjadi nilai edukasi tambahan gitu ya. Tapi kalau orang yang belum sama sekali belum pernah berkomunikasi, hanya melihat di YouTube saya ya bahasanya apa ya, belajar tanpa guru, bisa jadi seperti itu ya. Jadi ya bisa benar bisa enggak gitu kan. Oke, ada percobaan untuk naik ya di periode terakhir ya. Mungkin ini open posisi terakhir. Oke, apakah dia naik kembali untuk menyentuh titik entry kita? Karena ini sudah tepat sekali sih posisinya, karena tadi kita entry ketika dia naik terlebih dahulu ya. Oke, dia sungkan juga ya untuk naik ya. Nah, ini lagi tren naik ini, ada bahayanya abangku ya. Oke, nggak sanggup sepertinya. Oke, abangku sudah selesai ya. Mungkin 3 sampel saja untuk menutupi rasa kangen saya dengan kalian atau kalian dengan saya. Oke, mungkin sekian saja ilmu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat diserap dan bisa menghasilkan cuan. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari trader pemula.